Assalamualaikum, saya Mangjang dari pemilik kue cubit Mangjang yang ada di Pomad Ciluar Bogor. Awalnya ikut kakak ngerantau dari Garut ke Bogor tanpa speser uang pun waktu itu. Ongkos diongkosin sampai modal juga dipinjemin. Itu awal tahun 2000-an lah ya, 2002 lah ya, 2002. Bergelut di kue cubit. Dari keliling penjajannya, target marketnya dari anak-anak sekolah TK sampai keliling perkampungan dan asrama. Orang tua sama penjual, tukang dagang kaki lima juga, terus ya semuanya kita keluarganya basicnya jualan. Untuk pertama kali ngerantau itu, aku ke Jakarta, juga ikut jualan bajigur sama bapak, terus ikut jualan kelontongan juga sama orang Karawang dengan kaki lima gitu ya, nomaden ya. Pindah-pindah pasar setiap pagi, pindah ke Bandung, dari naik angkot gue, naik angkot kerja di konveksi, pindah Tangerang, coba lagi usaha sana jualan lagi kayak keramik pajangan dan lain sebagainya, pindah ke Jakarta lagi, Jakarta baru ke Bogor. Coba cari uang itu di dagang-dagang, gue pengen nyobain kerja gitu kan. Nah, kerjalah di konveksi waktu itu ikut temen. Gajian Sabtu Rebo udah kasbon gue. Keenakan megang duit kali ya. Gajian Sabtu Rebo kasbon. Wah. Dan itu sering gitu kan. Maksudnya sering nggak cukup lah. Kata gue teh nggak cocok ya ini mah. Nggak cocoknya. Ya dapat sih ada barang yang kita beli ya, tetapi repotnya kan nyari kasbon kan gue kalau kasbon ke dalam udah nggak ada ACC, gue kasbon ke temen ya. Ya kalau dagang ini kan kasarnya everyday dapat PT ya kan. Untuk pertamanya sih nggak kepikiran gue dagang baju, nanti hasil seperti ini gitu ya. Terus gue mau kerja di konveksi, hasil seperti ini, enggak, jalanin aja. Gue konveksi ya udah jalanin di konveksi, nanti penilaiannya nanti, hasilnya nanti. Gue jalan aja gitu kan. Untuk di kue cubit juga sama. Gue ada usaha, insya Allah ada hasil. Waktu itu nganggur, pas kebetulan kakak jualan kue cubit, kakak ipar ya jualan kue cubit. Nah, ikut aja deh. Gue belum kue cubit, gue belum pernah. Yang lain pernah gitu kan, kayak jualan ke pasar dan lain sebagainya itu pernah gitu. Kerja di orang pernah gitu kan. Gue pengen nyobain dagang kue cubit gitu. Rasanya tuh kayak mana gitu kan. Rasa dagang tuh kayak mana. Nyata seru juga. Sampai hari ini udah berapa lama sih Mang Jan di kue cubit nih? 20 tahunan lah. 20 tahunan dari 2001-an lah, 2001 2000. Ya awal 2000-an, 2001 atau 2002 lah. Cerita dagangnya pertama mah ke sekolahan, kalau pagi tuh ke sekolahan, ke SD dulu. Terus sesudah dari SD keliling ke kampung sama perumahan. Itu untuk pertama jualnya seperti itu. Lama-lama ada guru, mungkin mentor buat aku ya. Mang, lu kalau gini terus ya akan gini terus. Coba lu rubah dari kue lu. Misalnya nasib lu juga berubah. Tekan keluar jadi dari zona nyaman ya. Emang udah gua pikirin, cuma belum ada skill doang. Nah, akhirnya gua cari. Pas 2015 itu rame batu akik dah tuh kalau nggak salah. Rame batu akik. Iya. Ya kan? Gua sempat turun juga kan, maksudnya turun jadi konsumen. Turun jual ya. Turun juga, seru ngeliatnya gitu kan, seneng aja gue itu kan. Ada warna-warni gitu kan. Terus kue gue kan dulu kan ukurannya kecil-kecil ya. Ada bilang kalau gitu lah rame, wah kue segede batu akik kata Dante gitu kan ya. Kakak pikiran, kayaknya nih kalau misalnya pakai warna tapi yang sehat ya, kata gue teh boleh. Nah ada kebersit di situ, cari-cari ide dari YouTube, dari Google gitu ya. Nah nongol tuh maca dengan topping apa ya waktu itu, dengan di Suntiang tuh, daerah Suntiang. Oh looknya kayak gini ya, sama kayak punya gua kata gua teh. Tinggal nyari macanya. Nah akhirnya hunting,
cari maca toko sana toko sini karena kita belum tahu jenis macanya seperti apa ya, nggak ada yang ngasih tahu juga. Akhirnya beberapa kali eksperimen gagal bukan ini kata gue, tesnya nggak kayak gini, terus looknya juga nggak kayak gini kata gue gitu kan. Akhirnya sampai nemu tuh waktu itu maca cair satu tubuh kayak gini tuh 120 deh kalau nggak salah, karena di rumah nggak ada kulkas 3 hari basi. Baru pakai segini doang kali ya, karena emang maca ya emang cairan maca ya, 3 hari basi. Duh kata gue apa ya. Akhirnya sampai dapet baru 1 varian itu maca doang, dan itu diterima di masyarakatnya juga lama. Gue nyari mau jual waktu itu, jual maca dengan topping keju sama coklat, itu gue ngejual macanya 1000 karena modalnya juga lumayan ya. Untuk yang varian originalnya itu 500, untuk yang maca 1000. Enggak yang hijau kata yang beli teh. Yang ada yang suka ada yang enggak kan ya. Satu itu, kedua juga ada yang protes sama yang enggak. Hijau apaan itu gitu kan ya. Kan ngeri-ngeri apa, bukan pewarna makanan kali ya. Kata gua teh ini teh hijau yang ini ya, hijau yang lagi tren kata gua, teh hits kata gua. Oh, jual 1000. Itu kan. Nggak percaya kan mereka. Ya udah kata gua teh nggak percaya mah awet maca gua awet buat yang demen kan, buat yang tahu gitu kan. Ya lama-lama maca nambah lagi, cari lagi kan varian lain, dan terus cari lagi varian lain, tetapi masih waktu itu kan masih dipikul mereka belum percaya. Enggak yang warna-warna, yang biasa aja, yang buat ya udah gas kata gitu kan. Udah gas. Apaan kata gitu ya. Udah sih kata gue teh santuy aja gitu kan ya. Kembali terus jalan, nggak berhenti. Ya akhirnya kan mereka nyium aromanya, penasaran kan, pengen nyobain, dengan temannya beli atau dengan tetangganya beli, ih emang enak kata gitu kan, nyobain kan, nah lama-lama jadi tahu lah. Dengan hari ini warna-warni masih ada sih yang ngomongin kayak gitu? Masih, karena manusia itu kompleks, tidak semuanya tahu dan tidak semuanya tidak tahu. Masih, tetapi biasanya kekaper sama yang di sampingnya dia, tetangganya dia atau temennya dia gitu. Dan bukan gue yang ngomong. Kalau gue sih tinggal senyum aja gitu. Ya sampai saat ini masih ada omongan-omongan kayak gitu ya, masih ada. Tapi karena gue ngasih yang bagus, yang sehat, yang aman, ya udah fine aja gue. Dia itu ngomong seperti itu karena dia belum tahu. Kalau gue yang ngasih tahu nggak pas, kasarnya gue promo dagang gue sendiri. Dan semua orang juga gitu kan, dagang sendirinya pasti dibagusin ya. Akan lebih cepat percaya lagi kalau misalnya dari piece to piece, ya kan? Dari wajah ke wajah, mulut ke mulut, itu akan lebih percaya lagi. Berarti makanya nggak pernah nepis gitu, cuma ya biar masyarakat aja nih yang ngomongin. Nah untuk sekarang udah gitu ya, tapi kalau dulu ya dikasih tahu ini maca gue gini, ah mana ada, ya udah biarin aja gitu kan. Yang penting gue jalan bagus gitu kan, makanan gue insya Allah sehat, yang gue cari juga bukan bahan sinte atau yang otok-otok, enggak, bukan pewarna tekstil kok punya gue gitu kan. Seriusan pernah ngobrol orang yang bukan peneliti, pelindung konsumen dan bener itu kayak intimidasi gue. Karena dagang DSD dengan full varian, dengan banyak warna ya kan. Mang hati-hati mang, dia lakukan kartu nama. Udah om kata gue teh silakan, kita mau bawa ke lab, ayo kata gue teh. Karena gue merasa bahan gue baik, fine, dan itu layak makan. Gue emang di sini emang nggak tertera BPOM di gue, nggak tertera apa YRT. Tapi kan nggak jaminan pak. Maksud gue jangan jaminan barang gue jelek gitu kan. Karena emang nggak ada stempel tadi. Ya udah kita ajakin aja, yuk pak kata gue teh, mau di mana, mau lab mana, tapi saya nggak nanggung labnya ya kata gue teh, bapak selaku pelindung konsumen. Dengan itu dia oh iya kali ini orang bener kali ya, mungkin gitu ya, jadi nggak diterusin. Kalau misalnya begini terus, ya begini terus. Tapi untuk menimbulkan untuk mengangkat skillnya itu loh,
gue lebih mau belajar lagi karena gue kepikiran gini, gue dengan penghasilan segini, keluarga gue begini, next anak gue gede, kebutuhan akan semakin gede. Kalau gue gini aja nggak bakal kecover. Makanya gue harus keluar dari zona nyaman tersebut. Tetapi bukan yang untuk yang lebih jelek, gue mau yang lebih bagus ya. Motivasi utama dari Mang Jan kurang lebih anak Mang Jan. Ya keluarga. Jadi Mang Jan anaknya berapa Mang Jan hari ini? Udah 3. 3. Yang paling besar lahiran 2002, 20 ya? tahun lah. Aku mau tuh anak aku tuh serius, kewajibannya dia di belajar. Pokoknya apapun yang menunjang untuk pembelajaran dia, insya Allah aku adakan. Gitu kan. Nggak mau ganggu dengan urusan usaha. Walaupun dia pernah berusaha sendiri, sempat aku, udah sih teh nggak usah bikin kayak gini-gini, kata aku kayak gitu. Karena dia jualan di sekolah, tapi waktu belajarnya kebuang, sayang. Terus dianya juga lelah di sekolah, bukannya belajar merhatiin tetapi gintur gitu. Dan itu hasilnya dari nilai, kelihatan dari nilai rapot, nilai akademisnya emang turun. Walaupun memang manusia nggak semuanya untuk sukses, nggak semua diukur dari nilai akademisi. Jadi gue pengen anak gue nggak dicetak jadi sarjana, gue pengen anak gue dientaskan jadi sarjana. Kalau dicetak, bahasanya kalau menurut gue nih, doi statis, gue cetak botol. Ya udah botol aja. Iya, benar. Tapi kalau gua netesin telur ayam bisa jadi anak ayam. Next nanti bisa jadi induk ayam. Punya anak ayam lagi. Kepengennya kayak gitu, kepengennya sih ya. Gue dulu suka belajar, tetapi dulu kemampuan orang tua dan memang belum banyak bantuan ya. Belum banyak bantuan dari pemerintah, sendak. Memang ada, tetapi memang kurang nyali sih, gitu dari dukun kurang nyali ya. Memang ada dengan sekolah terbuka dan lain sebagainya ya. Untuk kesininya, ya kurang nyali sama ikut bantu orang tua waktu itu. Jadi waktunya ya ikut bantu orang tua. Orang tua ya udah belajar aja gitu kan, mau belajar. Tapi kan gua nggak tega dengan pengajaran orang tua seperti itu kan. Ya udah gua bantu orang tua. Tapi belajar sih tetap aja, tetapi ya nggak formal. Ada koran bekas gua baca gitu kan. Dulu kan zamannya koran zaman gua. Iya. Semua bisa dijadikan pelajaran, semua ada hikmahnya gitu. Asal kita tahu, asal kita mau menelaah. Kalau ke pasar nggak tiap hari, karena gue pengen jual murah, jadi otomatis harus dapat harga murah. Kalau misalnya gue udah beli dari pengecer, harganya udah ada buat pengecer, jadi gue belinya ke grosir. Dan itu kalau misalnya grosiran kan nggak ada eceran, otomatis harganya gedean. Tetapi harga kalau untuk di eceran bakal lebih murah dari eceran. Nah itu belanja seminggu atau 2 minggu sekali, 10 hari rata-rata seminggu sekali. Terus proses pembikinannya, bikinnya malam. Prosesnya kuehnya kue jadul, jadi tanpa pengembang ya, jadi prosesnya fermentasi. Jadi ngembangnya karena pembusukan alami. Hambatannya kalau misalnya dapat bahan yang jelek, dulu karena kita ngecer, jadi si terigu itu ada yang harga sama, brand sama, tetapi kualitasnya yang beda, nggak tahu juga deh tuh. Pas diadonin dengan sistem fermentasi, jam 9 basi, jam 10 basi. Soalnya dipikir lagi, dipelajari lagi, apa ya? Gue cara ngadonin juga yang salah atau gimana gitu kan. Ngadonin gue sama, durasi sama, bahan sama. Ya akhirnya, oh kemarin pas ngadon itu terigunya kayak gini. Pas diadonin itu kayak, oh ini boleh terigu. Gitu kan. Itu paling kendalanya di situ. Kalau suka dukanya mah ya memang banyak, tapi ya kendala yang berasa dulu di situ. Di bahan. Dulu waktu pertama jualan itu dapat uang itu 24.500 deh. 24.500 dapat uang semuanya tuh. Potong modal 15.400. Itu ya pasti tahun 2002. Yap, 2002-an ya. Masih pakai minyak tanah, belum konvers ke gas. Masih pakai kompor sumbu. Iya, tiap hari itu narikin sumbu, bersihin kompor gitu kan. Tulang dagang hitam-hitam, muka cemong, tangan cemong gitu. Alhamdulillah untuk sekarang itu rata-rata itu bangsa 8, ya kadang 1.000 dapet, 8 dapet, ya ke 7, ya kadang 6. Kalau sekarang.
tipsnya jangan mudah menyerah. Kalau udah terjun, jangan mudah menyerah selama kita baik ya. Kedua, kalau misalnya dari awal kita mau terjun aja dulu. Untuk kedepannya nanti ada pembelajaran. Di tiap langkah kita ada pelajaran. Itu akan, tapi kita mesti belajar ya. Ada yang depan itu kita belajar. Nanti ada sebab akibat. Oh, sebabnya begini, gue akibatnya begini. Oh, gue bikinnya begini, nanti hasilnya begini. Tapi kalau pengen yang terbaik, usahakan yang terbaik. Kalau pengen dapat yang terbaik, kalau pengennya keras ya kerjanya juga dengan keras. Kalau lembek mah ya dapatnya juga lembek. Harus totalitas intinya.